Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram, para pengurus PCNU Kabupaten Bekasi yang tadi telah melantik kami dari pengurus MWC Cikarang Utara beserta para lembaga. Yang kami hormati para pengurus MWC NU Cikarang Utara dan lembaga yang terbentuk yang barusan saja dilantik. Yang kami hormati Bapak Camat Cikarang Utara yang selalu setia mendampingi dan menghadiri acara-acara ke-NU-an di Cikarang Utara. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa se-Cikarang Utara. Insya Allah nanti kita akan bermitra antara pengurus MWC lembaga yang ada dengan para Kepala Desa se-Cikarang Utara. Yang kami muliakan dan sama-sama kita muliakan beliau yang telah tadi merestui dan melantik kita semua, yaitu Bapak Kiai Haji Khalid LC MH MHum. Yang kami hormati Bapak Dewan kita, Bapak Haji Bobi Agus Ramdan. Beliau juga termasuk muhtasyar di dalam kepengurusan MWC yang baru masa hikmat 2024 sampai 2029. Yang kami hormati para banom, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu Patayat, PJ Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, PMI, Kopri, dan barangkali ada dari organisasi lain yang hadir di sini. Kami juga mengaturkan hormat yang setinggi-tingginya. Bil khusus kami sampaikan ta'zim wa takriman kepada beliau, Ibu Ketua PC Muslimat Umi Sari. Gelarnya sampai 5 di belakang, ibu saya sudah lupa nyebutin aja saking banyaknya. Bil khusus juga kami sampaikan ta'zim wa takriman, yaitu kepada pimpinan Pondok Pesantren Thoriq bin Ziyad. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Adi Amin SMA. Hari ini dan mungkin 1 bulan ke depan akan ditambah lagi gelarnya, yaitu menjadi doktor. Jadi sudah S3 sekarang. Mudah-mudahan sampai sukses Pak Haji. Beliau adalah orang yang setia pula di kepengurusan PCNU Kabupaten Bekasi dan juga insya Allah akan membantu kita di kepengurusan MWC Cikarang Utara ke depan. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, bahwa pada hari ini kita alhamdulillah sudah dilantik secara de jure, artinya sudah resmi. Kemarin kita kompencam, berarti sudah de facto. Sekarang hari ini dilantik berarti sudah de jure. Dua-duanya sudah sah. Jadi tidak ada lagi pengurus-pengurus tandingan, tidak ada lagi goyangan-goyangan kepengurusan. Semua sudah paten dan bersumah bersama-sama di hadapan kita semua. Mudah-mudahan pengurus yang tadi dilantik bisa istiqomah dan bekerja keras, bekerja cerdas untuk kaum Nahdliyin dan warga Cikarang Utara pada umumnya. Bahwa pengurus yang dilantik pada hari ini dari pengurus MWC itu kurang lebih berjumlah 35 orang. Dan untuk pengurus lembaganya 40 orang. Jadi semuanya pengurus itu ada 75 orang. Kemudian moto kami memang agak berbeda. Kalau di PBNU motonya adalah merawat jagat dan membangun peradaban. Kami tafsirkan, kalau ada Al-Quran ada tafsirnya, maka kami tafsirkan moto tersebut menjadi ada di depan ini, membangun kemandirian dan merawat kebahagiaan. Tepuk tangan. Mudah-mudahan dengan moto yang ada lebih sederhana, namun manfaatnya bisa lebih banyak untuk kita rasakan bersama. Terakhir tentunya kami sangat berharap
pengurus-pengurus yang tadi dilantik, mudah-mudahan bisa bersatu padu menjadi kekuatan utuh, menjadi kekuatan yang bersama-sama untuk membangun, untuk bersama-sama mengembangkan apa yang sudah pernah kita lakukan ke depan. Pernah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama. Itulah kemampuan-kemampuan yang secara berproses dari tahun ke tahun, dari pengurus ke pengurus, dan insya Allah kita sangat berharap apa yang sudah dicapai pada masa sebelumnya dapat kita tingkatkan, dapat kita kembangkan, dan dapat kita sukseskan. Di mana hari ini ada 9 lembaga, ada lembaga bantuan hukum yang ini baru. Kalau ada dari warga Nahdliyin, para pengurus, warga yang ada di Cikarang Utara mempunyai masalah hukum, gak usah jauh-jauh, datang ke kami pengurus MWC. Insya Allah kami akan dampingi dengan para advokat yang berpengalaman. Mereka sudah resmi menjadi pengacara-pengacara di lembaga-lembaga hukum. Termasuk ada yang mengarahkan pembinaan hukum di lembaga-lembaga permasyarakatan, bahkan ada di lembaga-lembaga pemerintahan. Ini menjadi bekal kita ke depan untuk bisa mengabdi lebih banyak kepada warga Nahdliyin. Ada pula yang baru, yaitu lembaga pertanian, di mana kami melihat walaupun Bekasi kota industri, walaupun Cikarang kawasan industri, sangat mungkin masih sangat terbuka untuk kita berkreasi menjadi, atau istilah saya adalah produksi dari rumah sendiri. Apa itu? Umpama ibu-ibu ingin memasak, butuh cabai, butuh bawang, dan juga sayur-sayuran. Ini bisa ditanam di rumah. Sambil mandi separuh kita siram untuk tanaman kita. Dan ini tentunya butuh keahlian khusus bagaimana tanaman kita bisa subur, hasilnya bisa banyak. Nah, ini kita insya Allah ke depan akan ada latihan-latihan tentang pertanian, tentang perkebunan, bahkan peternakan. Bahkan kita akan bekerjasama dengan dinas-dinas yang ada di kabupaten, dinas RKH, dinas pertanian, dan sebagainya. Insya Allah ke depan kita akan bikin program-program yang terbaik. Dan berikutnya adalah program perekonomian, di mana perekonomian ini alhamdulillah tergabung sudah di pengurus MWC tahun ini luar biasa. Kurang lebih ada 7 orang pengusaha. Tepuk tangan Bapak sekalian. 7 orang pengusaha yang mereka punya usaha yang besar-besar. Mereka ada pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil di bidangnya. Insya Allah ke depan mereka akan melatih kita, akan mendorong kita secara perekonomian agar lebih maju. Karena kita harapkan MWC tahun ini bukan saja bergerak di dalam pendidikan saja, bergerak dalam keagamaan saja, tapi lebih pada sosial keekonomian juga akan kita bangun bersama-sama. Kemudian mungkin yang terakhir adalah ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang tadi telah dilantik, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin dan pengisi acara yang jauh-jauh yang sudah membagi waktunya walaupun dalam keadaan sibuk hadir di sini untuk menyaksikan pelantikan pengurus MWC NU dan para lembaganya. Memang NU itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya insya Allah diperoleh dari keberkahan Nahdlatul Ulama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sambutan dan arahan Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Cikarang Utara yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ihsanuddin Al-Badawi. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ihsanuddin Al-Badawi kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Hadratil mukarramun,
para alim ulama, para kiai, para guru, para syekh, wabil khusus beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalid Dawar, pengasuh Ponpes Yapi, Pondok NU di Kabupaten Bekasi, yang telah melantik para pengurus MWC dan lembaga. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Saya hormati jajaran Syuriah PCNU Kabupaten Bekasi. Saya hormati jajaran Tanfidia PCNU Kabupaten Bekasi. Saya hormati Sekretaris PCNU Kabupaten Bekasi Bapak Kiai Syarif Tunarif, dan juga saya hormati Kiai Haji Ati Hamid, dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Haji Nokjen. Mungkin setelah beliau pensiun dari camat, beliau akan gabung ke Nahdlatul Ulama. Karena sekarang beliau masih julukannya HK Nokjen, hampir kiai. Karena beliau sering tanya-tanya ke saya tentang masalah Nahdlatul Ulama. Bisa jadi beliau sudah tertarik ke NU, dan setelah beliau tidak jadi camat, beliau akan masuk menjadi kiai NU. Yang saya hormati seluruh teman, sahabat kepengurusan MWCNU Cikarang Utara dan seluruh ketua lembaga, ketua Banom, kepada yang saya muliakan, saya hormati Ibunda Ketua Muslimat, walaupun belum pernah ngobrol dan ketemu, tapi beliau saya tahu adalah istri tercinta dari Kiai Haji Khalid Dawar. Saya muliakan Ibu Sri Damayati, dan juga Ketua Muslimat, Ketua Patayat, dan juga semua anak-anakku sahabat Ansor, Banser, Bakar Nusa, dan semuanya. Semoga diriku dan dirimu sekalian diberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan, keselamatan. Amin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Salawat salam jangan bosan kita haturkan kepada junjungan anak Nabi Agung, Nabi panutan seluruh alam, Nabi Muhammad SAW, yang atas karenanya kita semua kenal dengan Allah, yang atas karena jasanya kita semua menjadi saudara seagama, seiman, yang atas karenanya kita semua diajarkan akhlakul karimah, dan atas karena jasanya kita berada di zaman yang serba beradab, di mana sebelumnya manusia tenggelam pada zaman yang disebut zaman biadab. Maka kalau hari ini masih ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, mengaku orang beriman, mengaku muslim, tapi pola pikirnya masih pola pikir binatang dan biadab, berarti dia tidak berkiblat kepada ajaran Nabi. Hadirin yang saya hormati, ber-NU bukan cuman di baju. Percuma kalian memakai seragam NU kalau hatimu tidak NU. Percuma mulutmu teriak-teriak NU kalau girohmu tidak ada giroh NU. Percuma kalian warawiri mundar-mandir menjadi pengurus NU kalau harokahmu tidak sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan para ulama. Jadi nggak semua ulama mau bangkit. Jadi yang masuk
kepada Nahdlatul Ulama yang dipilih oleh muassis Nahdlatul Ulama. Mereka adalah para ulama-ulama yang mau bangkit untuk menginfakkan jiwa, raga, harta, benda, bahkan nyawa buat Nahdlatul Ulama. Siapkah kalian? Barusan dilantik. Tatkala ada NU memanggil untuk mengadakan Lailatul Ijtimah, siapkah kalian untuk tetap berangkat walaupun istrimu melarang? Apa kita lebih pilih istri, apa kita lebih pilih Nahdlatul Ulama? Karena selama ini yang saya lihat, mungkin satu-satunya perkumpulan, satu-satunya acara reunian, rapat, musyawarah, pengajian yang paling sepi adalah acara Nahdlatul Ulama. Lailatul Ijtimah paling cuma 7 orang, maksimal 10 orang. Padahal pengurus yang barusan dilantik lebih dari 50 orang, baik di ranting, di MWC, di PC, bahkan mungkin di PW pun sama. Mana giroh kita, mana harokah kita, mana pikroh kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab, tapi nanti di rumah. Hadirin rahimakumullah, karena menurut MC saya sambutan dan arahan, maka saya arahkan kepada para pengurus MWC, pengurus lembaga, karena kebetulan saya Roy Surya, jadi saya boleh dong mengarahkan kepada jenengan semua. Kalau untuk yang sebelah sini bukan urusan saya, karena saya yang diarahkan. Jadi mari kita, setelah kita barusan dilantik, mari kita tunjukkan kepada Nahdlatul Ulama agar muassis tersenyum melihat kita, dan senyumnya manis, mesra, dan penuh senyuman manja. Jangan senyum kecut, senyum asem, senyum sinis kepada kita, karena kita berani-beraninya masuk ke Nahdlatul Ulama, berani-beraninya menjadi pengurus MWC, tapi giroh pikroh harokahnya gak ada. Bahkan giroh pikroh harokahnya tetap seperti giroh pikroh biasa sebelum masuk ke MWC, seperti giroh pikroh tukang parkir, giroh pikroh tukang ojek, supir grab, tukang sayuran, atau security, atau karyawan yang siap maju dan gentar membela yang bayar. Itu di NU nggak ada. Kalau maju dan gentar membela yang bayar, itu masuk politik kayak Pak Haji Bobi. Masuk jadi security. Kalau masuk ke NU, berkhidmat, ikhlas, mengabdi tanpa pamrih, berbakti sesuai dengan janji. Jangan mengharap numpang hidup di NU, numpang udut boleh. Jangan berharap numpang urip di NU, tapi kita bercita-cita untuk ikut kontribusi, donasi untuk menghidupkan NU dalam diri dan keluarga kita. Karena kalau congoran model kayak kita untuk ikut menghidupkan NU gak bakal bisa. Maka dawuh guru saya, masuklah kau ke NU wahai para santri, dengan tujuan agar hidupmu bisa lebih baik, agar hidupmu menjadi baik, agar akhlakmu menjadi baik, agar giroh fikroh menjadi baik, sesuai dengan para guru-guru, sesuai dengan para ulama-ulama leluhur, sesuai dengan ajaran Wali Songo, sesuai dengan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena Nahdlatul Ulama lahir dari Wali Songo. Jadi kalau kita di NU, gaya dan gerak-geriknya tidak mengedepankan akhlak, maka kita mempermalukan Wali Songo. Yang terakhir, marilah kita berniat untuk membaiat diri kita sendiri. Setelah tadi secara organisasi kita dibaiat oleh beliau, maka sepulang dari sini kita baiat diri kita sendiri masing-masing. Jangan pernah kalian ikut-ikutan dengan orang yang teriak takbir tapi untuk menghina orang. Jangan pernah kalian meneriakkan Allahu Akbar untuk mencaci maki orang. Jangan pernah kalian
teriaklah takbir, bukan untuk merusak tapi untuk membangun. Teriakan takbir Bung Karno, teriakan takbir Bung Tomo. Selagi daerah masih berwarna merah, selagi tulang masih berwarna putih, mari pemuda-pemudi kita bela bangsa dan negara, kita pertahankan bangsa dan negara Republik Indonesia dari para penjajah-penjajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir yang sesungguhnya. Takbir untuk cinta negara, takbir untuk bela agama, takbir untuk mempertahankan diri, keluarga, dan juga negara dari serbuan musuh. Bukan takbir untuk gedingin mobil orang, bukan takbir untuk mencaci maki ulama, bukan takbir untuk cari duit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mudah-mudahan disiarkan. Disampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ihsanuddin Al-Badawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, sambutan selanjutnya sambutan Camat Cikarang Utara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Nopjan SHMSI. Kepada Al-Mukarram Bapak Haji Nopjan SHMSI kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang belum jawab salam ini lagi dekat minum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ki Haji Ahmad Khalid Dawam LC MHum, Wakil Rish Surya DC Kabupaten Bekasi. Selamat datang Pak Kiai di Cikarang Utara. Kita sama-sama ditanggung Pak Kiai. Saya di Sumberjaya, tapi ketika saya tugas di Tamu Selatan, sering saya datang ke Pondok Pak Kiai. Yang saya hormati Bapak Kiai Marjuki, MPDI, ini sahabat saya, ini rekan saya di Cikarang Selatan. Saya kalau mau jadi MTQ ke beliau. Yang saya hormati dan saya banggakan ini Kiai Haji Ihsanuddin Al-Badawi SPDI di Semarang. Kayaknya ceramah pidatonya tadi yang terjadi pada beliau. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya ini Haji Bobi Agus Hamdan, anggota DPR terpilih, luar biasa Pak Haji. Yang saya hormati Bapak Ustadz Imam Syafi'i. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sukirman SPDI. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Adi Amin LC, sahabat saya ini, sebentar lagi program doktor nih. Mudah-mudahan kita doakan biar cepat selesai disertasinya. Yang saya hormati seluruh ranting INU Kecamatan Cikarang Utara. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, para banser semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini kita masih punya satu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat bersilaturahmi di tempat yang luar biasa ini, di hotel Pak, nggak tanggung-tanggung ini. Alhamdulillah, saya selaku Camat Cikarang Utara bersyukur sekali bahwa sore hari ini saya bisa bersilaturahmi kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, para sahabat-sahabat saya yang sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah, sehingga kita dipertemukan oleh Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya tidak terlalu banyak yang disampaikan Pak Kiai karena semuanya udah dibahas, sudah diambil semua ini apa yang dibicarakan oleh Pak Ketua, oleh Pak Kiai lah. Tapi yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik sebagai pengurus MBCU Kecamatan Cikarang Utara. Mudah-mudahan kalian yang baru dilantik tadi, saya menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Dawam tadi. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan ke Pak Kiai. Jangan saja hanya diucapkan, karena kalau kita simak tadi, selain di hadapan para kiai, terlebih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu bisa diimplementasikan, wabil khusus di wilayah Kecamatan Cikarang Utara. Saya selaku Camat Cikarang Utara tentu sangat mengharapkan sekali kerjasama hubungan yang baik antara ulama dan umarok. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Sukirman tadi. Hari ini pun Pak, saya ada beberapa agenda kegiatan. Tapi beberapa hari yang lalu Pak Kiai silaturahmi ke saya, jangan sampai datang. Insya Allah saya akan hadir secara pribadi, yang lain bisa saya wakilkan. Alhamdulillah, itu yang mudah-mudahan saya selaku camat ini tugasnya adalah melayani masyarakat. Tentu dalam rangka memberikan pelayanan ini tidak bisa sendiri, perlu dukungan semua pihak, terutama para alim ulama. Mudah-mudahan ke depan kita bersinergi, ya, sebagaimana yang disampaikan tadi dalam pelantikan janji tadi, insya Allah mudah-mudahan bisa membawa nama baik Kecamatan Cikarang Utara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya tidak terlalu panjang lebar yang dapat saya sampaikan. Sebagaimana saya sampaikan tadi sudah habis dikupas ini, ya. Jadi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan pelantikan atau pertemuan kita pada sore ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Pak Kiai, mudah-mudahan nanti jangankan setelah pensiun, sekarang pun saya udah insya Allah bergabung. Tadi udah oleh Pak Dewan Bobi sudah diajarin. Wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Terima kasih. Kepada Al-Mukarram Bapak Haji Anapcan SHMSI dihaturkan terima kasih. Sambutan terakhir, sambutan dan arahan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi yang akan diwakili oleh Al-Mukarram Kiai Haji Anjuk Marzuki MPDI selaku Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Anjuk Marzuki MPDI kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terbawa sama Kiai Ihsan. Emosinya sudah dalam banget gitu. Alhamdulillahilladzi ja'alana mimman yatamassaku ala dinil Islam wa hadana bihidayatihi hatta nakuna min khairil umam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Sa'adatal kurama, para alim ulama teristimewa, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Khalid Dawam LC Anhum beserta Ibu Nyai. Mudah-mudahan beliau oleh Allah berikan kesehatan, keikhlasan dalam membimbing PCNU Kabupaten Bekasi beserta seluruh jajaran Suriah. Yang kami hormati
camat Kecamatan Cikarang Utara yang alhamdulillah beliau sudah menjadi salah satu bagian Nahdlatul Ulama di Cikarang Utara. Tadi sudah belajar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Beliau ini luar biasa waktu di Cikarang Selatan, waktu di Cikarang Utara, memang luar biasa supportnya buat masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ihsan Al-Badawi SPDI, yang beliau sudah sekaligus curhat dan buat kita semua betul-betul bukan terarahkan tapi terbangkitkan gitu ya. Takdirnya itu betul-betul memang takdir yang memang menggairahkan dan menggelorakan gitu. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah Kecamatan MPC Kecamatan Cikarang Utara yang tadi alhamdulillah sudah dilantik. Jajaran Tanfidiyah hadir di tengah-tengah kita, ada Sekretaris Nahdlatul Ulama PCN Kabupaten Bekasi, ada Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara Bapak Haji Bobi Agus Ramdan, Dewan Partai Kebangkitan Bangsa, nggak apa-apa disebut ya, terpilih yang sudah dilantik, tapi dilantik lebih awal ya, dewan yang lain gitu. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Adi Amin LC MHum MA tambah dokter sebentar lagi insyaallah. Insyaallah saya nyusul pakai mudah-mudahan. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, para pengurus MWC Kecamatan Cikarang Utara, Ketua Lembaga dan Manong, seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak disebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat. Alhamdulillah adalah merupakan kalimat terindah yang wajib kita ungkapkan pada sore hari ini. Kita dihimpun di tempat yang berkah, insya Allah. Saya mengutip promo Yai Ahmad Khalidawam tadi, 75 sudah dilantik pengurus MWC NU Cikarang Utara. Kalau diibaratkan Nahdlatul Ulama ini adalah pohon yang besar dan cabang yang besarnya itu ada di Cikarang Utara, ada di Tambun Selatan, ada di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Saya sempat ragu mau hadir karena Kiai atau dalam keadaan beliau kurang sehat. Untuk itu mohon doanya dari para kiai semua, mudah-mudahan beliau cepat pulih kembali bisa beraktivitas. Sebelum saya melanjutkan sambutan, mohon izin untuk membacakan Ummul Quran untuk kesembuhan beliau. Mudah-mudahan beliau dan seluruh jajaran Tanfidiyah, mulai dari Rais, jajaran Rais, kemudian pengurus Tanfidiyah, oleh Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kiai yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya kalau ibarat Nahdlatul Ulama ini pohon yang besar, maka cabang Nahdlatul Ulama MWC Cikarang Utara ini adalah merupakan cabang yang besar. Dan tema pada hari ini pun adalah diantaranya merawat kebahagiaan. Bagaimana cabang yang besar ini kita rawat supaya bisa melahirkan kebahagiaan. Saya mengutip kata-kata Romo Kiai tadi, bahwa tugas ini berat tapi insya Allah berkah. Tidak mudah dan insya Allah berkah. Tadi dalam ujangannya Pak Kiai Khalid menyampaikan tidak mudah tapi insya Allah berkah. Maka ketika para kiai
berikrar menjadi bagian daripada yang merawat kebahagiaan ini, maka insya Allah meskipun tidak mudah, insya Allah akan berkah. Makanya mindsetnya harus dirubah dulu. Walaupun sekarang sudah tidak bulan Muharram lagi, maka kita harus hijrah mindsetnya. Apa yang harus kita rubah itu yang pertama paradigmanya, pikirannya. Mulai dari sekarang ketika kita berkhidmat di NU, jangan sampai disampaikan oleh guru kita Mukarram Kiai Haji Ihsan Al-Badawi tadi, Lailatul Ijma hanya 7 orang, paling banyak 10 orang. Itu di mana-mana Kiai, di mana-mana Kiai. Tapi 7 orang itulah memang yang merawat kebahagiaan ini, insya Allah gitu kan. Maka kita berharap ke depan mudah-mudahan Nahdlatul Ulama ini terus kita memberikan apa yang disampaikan, dinasihatkan oleh guru kita tadi. Kemudian yang kedua, mari kita rubah paradigma kita, i'tiqadiyah kita. Tadi mindsetnya sudah kita luruskan, kemudian niatnya kita luruskan. I'tiqadiyah bukan berarti keyakinan yang harus kita rubah, tapi pengabdian kita, tujuan kita, goal kita, maka kita harus rubah, perbaiki. Kemudian sumuriyah dan sulukiyah kita harus luruskan. Perilaku kita dalam beranku tadi sudah diucapkan oleh guru kita. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mampu menggerakkan jamaah dan jamiyah merupakan pelopor bukan pengotor. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kiai Haji Anjuk Marzuki MPDI dihaturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita simak dengan seksama mau'izatul hasanah sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Khalid Dawam LC Enhum, Wakil Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yapin Tambun Bekasi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru-guru kita dari PCNU Kabupaten Bekasi. Hadir di sini Bapak Kiai Haji Anjuk Marzuki, Bapak Kiai Syariful Arif, dan seluruh jajaran wakil bendahara, wakil sekretaris dan seterusnya. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Ihsanuddin Al-Badawi selaku Rais Syuriah MWC Kecamatan Cikarang Utara. Guru kita Bapak Kiai Sukirman SPDI selaku Ketua Tanfiziyah MWC NU Cikarang Utara. Bapak Camat Cikarang Utara yang saya muliakan. Ini ada kakak saya di sini, ya, calon doktor Bapak Kiai Haji Adi Amin. Mudah-mudahan kita doakan cepat doktornya. Ya. Beliau ini senior saya di Kairo, jadi udah orang Mesir banget ya, insya Allah.
bisa bantu di Cikarang Utara mengarabkan, tapi bukan bajunya ya. Mengarabkan pola pikirnya, kemampuan bahasa Arabnya, mudah-mudahan bisa meningkatkan kemampuan orang-orang masyarakat Cikarang Utara khususnya dalam membaca Al-Quran dan memahaminya. Amin amin ya robbal alamin. Hadir juga istri saya yang cantik di sini, Ketua Muslimat PCNU, Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Bekasi. Yang saya muliakan juga Ketua Fatayat NU Kabupaten Bekasi beserta jajarannya, dan seluruh jajaran pengurus MWCNU Cikarang Utara yang baru saja mendapatkan mandat untuk menggerakkan organisasi NU di Cikarang Utara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan bayar utangnya. Kencang. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan senantiasa dalam anugerah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Udah sore, jadi ada beberapa poin saja yang akan saya sampaikan. Pertama, saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus MWCNU Cikarang Utara. Kesempatan yang baik, dan ini adalah kesempatan yang tidak lama. Satu periode itu cuma 5 tahun. Mungkin kalau kita baru berprogram sekarang, kalau nggak cepat-cepat berjalan, tahu-tahu udah habis saja ya. 2024, 2029. Tapi saya yakin 5 tahun ini bisa menjadi 5 tahun yang membanggakan. Apalagi kemudian bisa menjadi satu wasilah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian untuk menorehkan tinta emas di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan yang baik, mengemban amanat dengan tak bertanggung jawab, dan merawat masyarakat khususnya di Cikarang Utara dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pahalanya besar, kelak juga Allah akan berikan kebaikan-kebaikan baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang saya muliakan, kebodohan itu adalah musuh paling besar buat kita. Makanya kenapa kita dulu sampai dijajah 350 tahun, apalagi kemudian Jepang jajah kita lagi berapa? Cuma berapa tahun yang menjajah Indonesia ya? 3 tahun setengah, tapi pelik banget ya. Susah banget ya. Bodoh itu menjadi musuh kita bersama. Kita bisa dijajah karena bodoh, karena masyarakatnya belum tahu dan mudah sekali mendengar omong-omong manis ya, ataupun janji-janji dari penjajah itu. Makanya kemudian ada organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Dulu kita Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ngerti banget bahwa bangsa kita masih bodoh, harus bangkit. Kalau kita sekarang artikan Nahdlatul Ulama sebagai kebangkitan ulama, jadi yang udah jadi ulama disuruh bangkit, itu betul juga, benar. Tetapi kalau saya lebih senang juga mengartikan bukan hanya kebangkitan ulama, tetapi Nahdlatul Ulama adalah membangkitkan ulama. Yang belum jadi ulama, Anda harus bangkit. Ulama ini kalau kita konotasi dalam bahasa Indonesia seolah-olah ulama itu yang ahli agama, terus kemudian pakai sorban ya, bahkan pakai jubah dan lain sebagainya. Iya, itu konotasinya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab ditanya Pak Kiai Adi Amin, alim itu artinya orang pintar, orang yang punya ilmu. Ulama kumpulan orang-orang pintar. Jadi orang pintar apa? Orang pintar dalam bidang apa saja, tidak hanya dalam bidang agama. Betul, yang bidang agama itu prioritas. Kenapa? Karena orang-orang yang ngerti agama itu bisa mendapatkan sa'adah di dunia wal akhirah, dua-duanya dapat. Kenapa? Ibadahnya bagus, tata cara beragamanya bagus, insya Allah dapat ridho Allah. Tapi jangan lupakan di sana bidang-bidang yang lain. Para alim di bidangnya masing-masing. Orang alim di bidang ekonomi, silakan Anda dipanggil oleh Nahdlatul Ulama. Alim di bidang bisnis, Anda dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama. Alim di bidang kedokteran, keperawatan, Anda dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama.
perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya, bahkan di bidang militer dan juga di bidang apa sih kalau pesawat terbang itu ya, kemampuan-kemampuan khusus di bidang hal seperti semuanya diburukan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya jangan menyempitkan arti Nahdlatul Ulama hanya kebangkitan ulama seolah-olah yang udah jadi ulama yang diajak gabung, enggak. Tapi yang belum jadi ulama, ayo kita bangkitkan semuanya, nanti kita bersama-sama berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama. Jangan mengkotak-kotakan masyarakat sehingga kemudian seolah-olah ulama NU itu adalah kumpulan para kiai. Bukan. NU itu kumpulan juga para pedagang, bisnismen, orang-orang yang ngerti politik, orang-orang yang ngerti ekonomi dan lain sebagainya. Karena kita hidup tidak satu arah, kita butuh banyak orang yang kita harus gandeng sehingga hidup kita ini perjalanannya akan menjadi mudah. Ini pasti sangat dipahami oleh Bapak Camat ya. Pak Camat di sini pasti butuh banyak orang ya Pak ya, untuk membawa daerah Cikarang Utara menjadi daerah yang maju, terhormat, dan mudah-mudahan menjadi contoh buat daerah-daerah yang lainnya. Bapak dan saudara sekalian yang saya muliakan, jadi saya sangat bahagia saat tadi Ketua Tanfiziyah bilang bahwa di sini nanti kita bangkitkan. Tadi Pak Kang Sarif sudah menggarisbawahi lembaga-lembaga itu memang tidak boleh dalam tanda kutip berdiri sendiri di wilayah masing-masing, tapi harus ada koordinasi dengan pusatnya di PCNU Kabupaten Bekasi. Beda dengan pengurus FWC, memang dia berdiri sendiri. Namun kalau lembaga harus ada jalinan koordinasi dengan yang ada di pusat di PCNU Kabupaten Bekasi. Meski demikian saya bahagia ya. Jadi MWCNU membantu PC untuk melihat potensi apa yang ada di wilayahnya. Karena PCNU itu kan di atas dan di bawahnya masih ada tadi MWC, ada rantingnya yang lebih tahu kawasan masing-masing. Mungkin Muara Gembong lebih banyak nelayannya, misalnya di Cikarang Utara ini saya nggak tahu Pak apa yang banyak di sini. Pertanian masih banyak ya, sawah masih banyak Pak. Pabrik, ya pabrik. Ya pokoknya lihatlah potensinya. Daerah kita ada apa dan itu kita butuhkan. Kemarin waktu datang ke rumah saya juga cerita. Sekarang generasi muda itu udah nggak terlalu concern dengan masalah pertanian. Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing, ya, dengan teknologi yang sudah ada dalam lingkungan mereka. Jadi sudah jarang yang benar-benar punya minat untuk belajar tentang pertanian. Padahal urusan makan itu sampai kiamat kita tetap harus makan. Kalau nanti ternyata nggak ada yang pintar nanam padi di Bekasi ini, terus padinya dari mana? Ngambil dari luar, harganya akan lebih mahal daripada kita nanam sendiri. Kenapa kok kita harus ngambil luar? Karena di sini nggak ada yang mau belajar ilmu itu. Akibatnya hidup kita semakin susah. Nah, oleh karena itu saya bahagia, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Niat yang baik ini bisa diterapkan dalam pengurus selanjutnya, sehingga bukan hanya kita mengemban amanat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat MWC, namun juga kita bisa membawa kemasyarakatan, kesejahteraan bagi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang perlu kita ingat adalah misi ulama-ulama NU yang menjadi pendiri dari organisasi yang hebat ini. Salah satu misinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ini pondasinya NU. Dakwahnya kudu harus hikmah. Ya, jadi bijaksana, ngajak orangnya dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sopan, sehingga orang yang diajak akan terenyuh, hatinya akan masuk ya ajakan itu dengan ikhlas tulus, dia ikut ajakan dengan baik. Beda dengan yang lain mungkin yang ngajak orangnya dengan cara-cara yang tadi disampaikan oleh guru kita kayak ihsan ya. Kalau orang Indonesia dulu zaman 9 Wali Songo datang ke Indonesia dengan cara seperti itu, ngajak untuk masuk Islam dengan cara yang kasar, lalu kemudian menggunakan kekerasan buat orang yang tidak mau ikut. Kayak kita pertimbangkan, apakah akan banyak orang Islam di Indonesia? Kira-kira bagaimana?
Atau misalnya baginda Rasulullah SAW tatkala ngajak calon-calon sahabat beliau dengan kasar, ya, Umar bin Khattab orang yang paling ditakuti saat itu, kasar orangnya, tegas. Makanya Nabi pernah doa, ya Allah kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua umat, salah satunya adalah Umar bin Khattab, karena saat itu pada kata nggak berani sama Umar bin Khattab. Tapi apakah Rasulullah kemudian ngajak Sayyidina Umar masuk Islam dengan cara yang kasar? Umar, kamu masuk Islam, kalau kamu nggak masuk Islam saya akan bunuh bersama dengan teman-teman. Apakah begitu? Tidak. Beliau berdoa kepada Allah sambil terus ya memperlihatkan bagaimana seharusnya sikap dari seorang Islam sehingga bisa dicontoh oleh orang lain dengan penuh lemah lembut kesabaran, sehingga akhirnya Allah gerakkan hatinya Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke Islam, datang ke rumah Rasulullah bawa pedang. Dikiranya sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain mau bunuh Nabi, pedang udah udah lepas dari sarungnya begitu. Tapi ternyata kata Rasulullah, biarkan dia masuk, biarkan. Ya. Rasulullah udah dapat wahyu, dia akan datang nih Umar bin Khattab ke rumahnya. Dibiarkan, dengan tersenyum beliau menerima Sayyidina Umar, biarkan masuk, menghadap ke saya. Pedang yang tadi sudah dua sarung tiba-tiba terjatuh di depan Rasulullah. Lalu kemudian, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasul. Beliau masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Padahal tadinya sangat ganggu, susah banget ya. Ada Umar bin Khattab. Ini Islam yang dibawa oleh Nabi, yang penuh lemah lembut, yang penuh kasih sayang. Makanya diceritakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau ya Muhammad aku utus bawa kasih sayang, rahmat. Jadi supaya orang-orang yang kesentuh dengan cahaya Islam itu mereka jadi bahagia, merawat kebahagiaan. Ya. Jadi bahagia, jangan orang kenal Islam malah kenalnya jadi yang serem-serem. Islam itu tukang ngebohong, ya. Islam itu tukang bikin huru-hara, merusak kenyamanan orang lain, merusak fasilitas umum. Ini yang ajar Islam ini siapa? Betul tadi kata kiai kita, Kiai Ihsan itu. Kalau misalnya Islam seperti itu digambarkannya, maka buruk sekali citra Islam di masyarakat. Nah, ini tugas kita Bapak-bapak sebagai pengurus MPCNU Cikarang Utara. Yuk kita bangkitkan kembali citra Islam yang baik di tengah masyarakat. Islam yang ramah, Islam yang akan membawa mereka menjadi orang-orang yang bahagia. Hidupnya akan menjadi tenang, senang, dan senantiasa mereka berusaha agar bisa menjadi orang-orang yang baik di masyarakatnya. Inilah yang kita butuhkan. Yuk kita ingat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tentu dengan bijaksana, dengan sopan santun, ya. Wal mau'izatil hasanah, kita harus juga nasihati mereka. Namanya nasihat jangan maksa. Namanya orang sedang memberikan nasihat kan kita nggak bisa maksa. Ayo kamu sekarang sholat di masjid, kalau enggak, nah kalau ada kata kalau enggak itu udah nggak bener udah ya. Jadi ajaklah seperti bagi Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya sehingga terbangunlah keislaman yang begitu benar-benar istimewa. Kalau nggak bisa juga wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus mujadalah, harus berdiskusi, harus berdebat dengan mereka, seharusnya kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ini ya, tapi kadang-kadang ada sisi orang Islam yang nggak berpikir seperti kita. Kalau udah mujadalah itu kesannya udah mau adu otot, ya, udah mau berantem, itu kesannya seperti itu. Makanya saya kemarin pernah ditawarkan, Kiai mau nggak pesantrennya jadi tempat untuk mendamaikan dua kubu, ya, kubu yang sedang berseteru sekarang, kubu dari pihak muhibbin, ya, kubu dari pihak yang kemarin menggaungkan dan mempertanyakan nasab, ya, seperti itu. Saya ditawarkan, saya mikir kalau
semua pikirannya sama seperti saya gak jadi masalah. Dalam arti yang tadi ya, kita mau mencari kebenaran, kita mencari kebaikan, gak masalah. Tapi saya pikir-pikir orang Bekasi ini belum sama pikirannya seperti itu. Ada yang masih menggunakan cara-cara yang tidak baik, seperti yang terjadi pada guru kita Kiai Ihsan Terimalan, alhamdulillah ya. Ini cara yang tidak baik. Jadi saya bilang kayaknya lebih baik cari tempat yang lebih netral aja lah, ya, yang lebih baik aja. Pesantren saya siap sebetulnya, Kiai Syarif dan kawan-kawan dari Ansor dan Banser siap semua mengawal semuanya. Tetapi saya mencari maslahat yang lebih besar ketimbang nanti ribut di pesantren. Ya, kalau ributnya secara ilmiah sih nggak masalah ya. Misalnya ributnya apa namanya, debatnya masalah ilmiah, saya nggak jadi masalah itu. Tapi kalau ributnya masalah fisik, wah bentrok, kira-kira gimana ya kejadian ke depannya. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian, tugas kita sebagai orang Islam khususnya yang mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama ya, yang tentunya berfokus berpedoman pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yuk kita mulai ajarkan masyarakat kita agar mereka menjadi orang yang alim, ya, orang-orang yang tahu, yang punya ilmu, biar kita tidak terus-terusan dijajah oleh pembunuhan, biar kita tidak terus ditindas dengan kekejaman orang-orang yang punya kepentingan tapi menggerakkan orang lain dengan cara-cara yang salah. Biar kita tetap istiqomah di jalan Islam yang lurus, Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jika kita tetap istiqomah dalam perjalanan ini, kita semuanya beroleh apa yang pernah dikatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, siapa yang ngurus NU dia jadi muridku, ya. Ngurus apa? Ngurus apapun di dalam ke-NU-annya, yang jadi MWJ, yang jadi ranting, yang jadi muslimat, yang jadi fatayah dan seterusnya. Siapa yang ngurus NU dia jadi muridku, dan siapa yang jadi muridku saya doakan dia dan keluarganya semuanya akan menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Selamat bekerja, selamat berjuang, selamat berkhidmah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala langkah Bapak dan saudara sekalian, dan semoga kepengurusan ini bisa memberikan efek yang baik kepada masyarakat khususnya dan juga kepada kita semua umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Oh, baca doa dulu ya. Baiklah, mari kita sama-sama tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan keberkahan Allah akan terlimpah kepada kita semuanya. Yang hadir semua hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita senantiasa dalam pelindungan dan jagaannya, dan mudah-mudahan segala niat kita, rencana-rencana kita akan diberikan jalan yang termudah dan disukseskan oleh Allah Subhanahu. Kita doakan juga para guru-guru kita yang sedang dalam kurang sehat, tadi Kiai Anto, Kiai Sampun, dan banyak guru kita yang lainnya. Kita doakan beliau-beliau senantiasa segera diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kesehatan beliau dipulihkan sehingga bisa kembali bergabung dengan kita semuanya. Kita doakan semoga Bekasi secara umum senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il ulama rahmatul ulama fi hadhihi al-matluba. Syukurillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
ويا كافي الهمة. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لك وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، ويا صاحب كل فريق، ويا مغني كل فقير، يسر علينا يا الله، يسر علينا الله، يسر علينا الله كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثيرة وأنت علم بها وخبير، فيسر لنا أمورنا يا الله، أمور الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Allahumma muwaffiq wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dihaturkan terima kasih kepada Al Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Khalid Dawam LCMH. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan pelantikan lembaga Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Cikarang Utara masa khidmat 2024-2029. Di sini saya sebagai pembawa acara, dalam setiap untaian kata sudah kami rancang dengan sempurna. Namun hanya Allah yang maha kuasa dan maha sempurna. Atas semua kesalahan saya, baik sikap maupun tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.